Conte itu tahun kedua digaji 12 juta mendapatkan pemain yang dia mau. Halo teman-teman, saat ini kalian sedang mendengarkan Cerewetin Inter, video yang membahas tentang sepak terjang Inter dari pertandingan ke pertandingan. Ada yang bilang di kolom komen, katanya gue sebel sama Conte, komen Conte out cuma gara-gara finishing pemain jelek. Ya nggak gitu lah bro. Conte itu tahun kedua digaji 12 juta. 12 juta itu bukan terus yang 12 juta itu tertinggi, tapi bukan terus yang di nomor 2-nya itu 11 juta, 10 juta. Jauh banget yang ada di peringkat 2 dan 3-4 bawahnya itu setengahnya sendiri jaraknya, jauh banget. Udah ini tahun kedua digaji gede, mendapatkan pemain yang dia mau, dia dapat Lukaku, dia dapat Vidal. Itu bukan pemain-pemain ecek-ecek dan bukan pemain murah, tapi ya ampun, gue nggak paham lagi deh. Ini bukan cuma soal finishing. Emang Inter waktu lawan Parma dan lawan Genoa, lawan Shakhtar Donetsk itu dia bikin peluang banyak banget, tapi ya bukan itulah yang bikin gue sebel sama Conte. Dia miskin formasi, main itu aja 3-5-2, 3-4-1-2. Asal teman-teman tahu ya, formasi terbaik Inter sejauh ini sepengamatan gue itu 3-5-2 waktu zamannya ada Sensi. Brozovic main bagus banget jadi regista atau di playmaker. Barella ketika jadi Mezzala dia juga main bagus banget. Tapi nih, Gagliardini dia nggak bisa main jadi Mezzala. Mezzala itu yang ada di mengapit. Ini kalau yang 3-5-2, yang sebelah sini sama sini itu disebutnya Mezzala. Yang sini regista nih Brozovic, Barella, Sensi. Nah ini Mezzala. Nah kalau Mezzala itu selain dia fungsinya banyak banget nyerang, dia harus mobile, bergerak melebar. Nah Gagliardini nggak bisa main kayak gitu. Gagliardini tuh bisanya cuma ngejar bola, tackle. Kemarin aja giliran dapat dia pokoknya Gagliardini kalau udah ngerangsek ke depan udah ngaco-ngacoan. Posisi terbaik Gagliardini kalau dia main 3-4-1-2. Jadi double pivot. Nah itu si Gagliardini bagus. Lumayan lah, nggak bagus banget. Begitu juga Eriksen kalau main jadi Mezzala ngisi posisinya Sensi, Barella itu jelek. Eriksen itu dia bagusnya kalau ada di belakang penyerang. Jadi formasi 3-4-1-2 itu untuk mengakomodir Eriksen dan Gagliardini. Kenapa harus mereka? Karena Barella, Brozovic itu dia jadi 3-4-1-2 juga nggak buruk-buruk banget, walaupun potensi terbaiknya nggak keluar, tapi nggak buruk-buruk banget. Sementara Eriksen sama Gagliardini kalau main 3-5-2 mereka jelek. Nah ini ibaratnya nih Barella, Sensi, Brozovic ini ngalah demi Eriksen dan Gagliardini, tapi hasilnya gitu-gitu aja. Eriksen kemarin main lawan Parma ini ya oke lah, dia banyak dribble bola, buka ruang, umpan, tapi kan nggak sesignifikan itu, nggak sevital itu umpan-umpannya. De Paul aja jauh lebih bagus. Terus kalau banyak buang peluang ya terus gimana? Mau nyalain siapa? Nyalain pemain? Kan pelatih punya banyak opsi. Jadiin Perisic penyerang aja udah kayak dosa banget nih. Apa Perisic tuh ngapain? Kemarin gue nggak ngerti pas jadi penyerang. Untung dia ngegolin umpannya Kolarov. Inter nih harus banget beli back tengah. Jangan kayak De Vrij ini semalam. Aduh, jadi bulan-bulanan Gervinho. De Vrij ini dia semalam dimainin jadi back tengah bagian kanan. Banyak banget dia out positionnya, salah. Karena dia kebiasaan jadi jadi back yang tengah. Jadi Inter harus beli back lagi supaya Ranocchia sama Kolarov nggak main bareng. Jadinya kayak gitu, lawan Parma aja kebobolan 2 gol, gimana lawan Madrid. Inter juga butuh beli penyerang yang setipe sama Lukaku nih. Lautaro sama Pinamonti ini duet bareng jadinya kayak gini, aduh mainnya nggak jelas. Sanchez itu bagus tapi ya cederaan sama kayak Sensi. Jadi Inter syukur-syukur bisa, yang wajib banget beli back tengah sama penyerang. Kalau pemain tengah nih Sensi cedera, Eriksen mainnya jelek ya, berharap aja Raja Nainggolan mainnya bagus. Kalau Raja Nainggolan mau bermain dengan penuh gairah lagi, gue yakin sih bisa sih. Raja Nainggolan ini beberapa nih main dia lebih cocok karakternya dibanding Eriksen di formasinya si Conte ya, karena dia lebih
punya determinasi untuk bertahan, lebih punya kemampuan menekannya juga berbeda dengan Eriksen yang terlalu banyak jemput bola. Kalau Raja Nainggolan kan enggak tuh. Jadi kalau Inter pun harus beli pemain tengah, ya masih ada duit lah, jual Eriksen, masih bisa jual Raja Nainggolan atau jual Sensi bahkan yang cedera mulu. Tapi kan kalau back tengah sama penyerangan kita nggak bisa jual siapa-siapa. Pinamonti kayaknya nih nggak mungkin dijual karena Inter kan butuh penyerang yang bisa butuh pemain binaan klub sebagai syarat main di Liga Champions. Kemarin Ranocchia ya standar. De Vrij mainnya di bawah perform. Si Handanovic ya udahlah ya. Ada satu penyelamatan tapi offside, jadi nggak dianggap penyelamatan. Kolarov untung 1 assist, tapi ya buktinya setiap Kolarov main pasti kebobolan. Kemarin Bastoni main Inter nggak kebobolan kan. Sebelah kiri kemarin Darmian. Jadi kayak nggak main apa-apa, dia nggak kelihatan apa-apa. Pas diganti Yang jadi bagus. Barella tetap pemain paling konsisten. Gagliardini ya emang fungsinya itu kemarin dimainin ya, untuk ngeramein sama untuk kita maki-maki. Eriksen nggak cukup, dia nggak bisa jadi pembeda. Hakimi andalannya ya itu kecepatan, tapi dia banyak membuang peluang. Babak kedua diganti karena mungkin udah terlalu kelelahan. Terus penyerangnya Perisic Perisic sama Lautaro kemarin jelek banget main, nggak jelas, nggak ngasih andil apa-apa, nahan bola enggak, ngelebar enggak, buka ruang enggak. Aduh, gua nggak ngerti lagi nih si Conte nih. Ntar nih lawan Madrid kita bahas di video berikutnya aja ya. Terima kasih untuk teman-teman yang udah dengar, yang mau ikut diskusi bisa lewat Twitter atau lewat di kolom komen. Gue akan sangat dengan senang hati kita bahas klub kesayangan kita, Forza Inter. Sampai jumpa di Cerewetan Inter selanjutnya. Bye bye.